Kalau di BSD punya rumah 100 miliar lebih, ini di Gading Serpong boleh dinobatkan sebagai rumah paling mahal. Harganya 65 miliar. Kita lihat yuk. Kita punya kawasan Nava Park. Nah, di Gading Serpong kawasan paling mewahnya itu namanya Crown Pondok Hijau Golf. Jadi di sini luasan kaflingnya tuh paling kecil 400-an meter persegi ya. Dan rumah ini berada di posisi Jalan Boulevard. Lokasinya benar-benar bagus banget. Dari pos Sapam itu deket sekali ke rumahnya. Row jalannya juga lebar karena di Boulevard, jadi benar-benar double row. Di ujung jalan sana itu adalah lapangan golf. Yuk sekarang kita mau mulai review rumahnya. Rumah ini adalah rumah bangunan mandiri alias bukan bangunan developer. Jadi dibangun oleh si pemilik. Nanti kita lihat speknya, benar-benar mewah sekali. Mulai dari fasad depan, teman-teman bisa lihat ini sudah model klasik ya, which is tinggi banget, berasa kayak istana bukan rumah teman-teman. That's why pemilihan semua materialnya itu benar-benar ditunjuk langsung oleh si pemilik rumah. Mulai dari tangga depan kita sudah pakai marmer impor, which is semuanya kelihatan uratnya itu ketemu alias book match. Sampai ke handle-nya dari railing tangganya itu juga sudah menggunakan marmer. Jadi boleh dibilang gini, ini sih yang beli hoki banget. Kenapa? Nggak usah pakai nunggu, nggak usah keluar biaya gede-gede, nggak usah pakai salah ataupun ngabisin waktu untuk mikir lagi kira-kira bangunannya harus diapain lagi. Udah tinggal masuk, boleh dibilang hampir brand new. Kenapa? Karena saat ini memang digunakan tapi nggak terus-terusan teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri deh nanti dalamnya. Apalagi yang hobi koleksi mobil. Nih garasinya gede banget. Carport di sini 2 mobil, tapi aku pengen tunjukin mau mulai dari mana? Pintu utama apa mulai dari area bawah? Naik dari gate aja Cek langsung. Gate mana? Kita nggak ada gate nih. Yang dari atas. Boleh. Oh, pintu utama. Pintu utama Oke, Cek. kita masuk yuk. Ini marmer yang tadi aku bilang semuanya sudah benar-benar book match untuk uratnya. Apalagi semua handle-nya itu juga sudah dilapis dari marmer. Lampu tangganya memang belum terpasang, nanti dipasangin kok teman-teman ya. Karena kalau nunggu benar-benar 100% kalian sudah pasti keduluan sama yang lain. Karena mau cari rumah dengan kualitas sebagus ini itu jarang banget adanya. Ini pintu double door, kalian bisa lihat ya benar-benar megah, tinggi banget. Terus nih kacanya tadi kalau yang garasi pintunya itu udah pakai kaca one way. Jadi bener-bener nggak kelihatan dari luar. Tapi yang dalam bisa ngelihat keluar siapa tamunya. Sekarang kita mau masuk lewat pintu utama. Berat banget tuh Cek. Ini 800 kg. Jadi ini engsel kayunya kayu merbau. Ini engselnya bukan engsel pintu rumah biasa. Satu engsel itu bisa nanggung beban 350 kg. Nih, ini kalau udah ditutup bener-bener kedap banget suaranya ya. Terus semuanya catnya duko, ini kalian bisa lihat ya, ini kacanya juga bukan kaca polosan aja. Bener-bener gaya rumah klasik. Pokoknya every detail ini dipikirin sama si pemiliknya. Area foyernya sengaja dikasih marmer yang berbeda, tapi ini semua marmer impor teman-teman ya. Ini lampu chandelier semua asli dari Italia dibawa. Semuanya benar-benar finishingnya good banget. Kenapa? Karena
mulai dari buka pintu kita udah bisa ngelihat marmernya itu benar-benar dipotong sesuai dengan uratnya. Jadi book match-nya itu dapat banget seluruh ruangan, nanti kita lihat ya. Oke. Mulai dari area foyer tadi, di sini bisa dijadiin ruang tamu, teman-teman. Ruang tamu nggak usah terlalu besar karena basically tidak ada yang bertamu di dalam rumah lagi. Kalaupun datang biasanya adalah orang-orang terdekat kita, sehingga langsung main ke area utama. Betul? Oke. Ini adalah area ruang keluarga, ruang makan nanti ada di sebelah sana. Pokoknya ngeplong aja, benar-benar super enak. Luas tanahnya aku hampir lupa, Tony dari tadi belum disebutin. Bener juga, Ceh. 704 meter persegi, bangunannya 2000 meter persegi. Yang buat aku match waktu pertama kali datang ke sini langsung super wow gitu ya. Adalah salah satunya pasti lantai. Teman-teman bisa lihat ini marmer paling tinggi ya, Statuario Itali. Ini benar-benar diatur satu persatu, tidak ada urat yang tidak menyambung sama sekali. Kalau yang udah bangun rumah pakai marmer pasti tahu kalau mau cari urat nyambung seperti ini bakalan buang bahan banyak ya. Dan juga harus belinya langsung dari satu gunung atau satu potongan batu. Nah di atas kita ini semua sudah pakai full AC central ducting. Jadi VRV teman-teman nanti ini semua total ada 58 PK untuk satu rumah. Totalnya ada 3 lantai. Jadi nanti kita naik turunnya pakai lift, tenang aja teman-teman. Tapi sebelum kita bahas satu persatu, ini masih banyak sekali lubang-lubang yang belum dipasang. Kenapa? Karena tadi aku bilang di sini memang sudah ditempatin, tapi nggak full gitu ya. Jadi benar-benar furniture juga ya seadanya aja gitu. Kenapa? Karena memang dipersiapkan untuk pemilik baru. Nanti semuanya akan diberesin, tenang aja. Oke? Yuk, sekarang kita mulai dari sisi mana dulu Tony? Sebelah sini. Saking luasnya nih, Ceh. Bingung ya, ini Muter luas aja, Ceh. banget. Ini bener-bener ngeplong banget tuh. Jadi kalau buat orang yang suka Dev, aku mau cari rumah yang bener-bener ngeplong. Nah ini ada, dan cuma satu-satunya, nggak ada lagi, ini bukan mass production house. Jadi jangan sampai ketinggalan terus bilang pengen yang seperti ini, aku nggak punya lagi, oke? Nah ini buat backdrop TV kalian, nanti di bawah tinggal dipasangin kabinet TV sesuai dengan kebutuhan keluarga ya. Ini sudah pakai marmer onyx pastinya. Semua teman-teman pasti sudah lihat uratnya kelihatan keluar ya. Terus plafonnya selain tinggi sekali ceilingnya, ini benar-benar sudah diatur layaknya rumah klasik. Yuk sekarang kita mau ngelihat, nah ini nih, ini yang selalu aku tekankan. Teman-teman lihat ya, ciri-ciri rumah yang pakai marmer berkualitas tinggi. Ini plinnya selain tinggi, ini juga sudah diatur bentukannya. Ini ada lekukannya teman-teman ya. Jadi satu persatu dipotong supaya benar-benar match sama keinginan si pemilik bentuknya seperti apa. Sedetail itu. Daripada kalian nungguin tukang, pusing kepala, mendingan langsung beli yang udah jadi kayak gini. Kalau bangun sendiri belum tentu dapat teman-teman. Kita lihat yuk ini ruangan apa ya. Ini ruangan pertama dijadiin kantor, saking yang tinggal juga sedikit orangnya teman-teman ya. Jadi nantinya kalian bisa gunakan mau jadiin kamar juga masih oke banget ya. Oke yuk nih, aduh pintunya setiap pintu ini berat sekali teman-teman. Tinggi banget tuh sih. Iya makanya itu nih cuma segininya aku ya. Jadi ketahuan dong kalau ceilingnya bener-bener tinggi sekali. Sekarang kita mau lihat ruangan-ruangan sebelum kita ke area backyardnya sana. Yuk. Oke teman-teman, sebelum lupa ini floor to ceiling bersihnya 4 meter lebih ya. Dan untuk area high ceilingnya di sebelah sini, nih yang tinggi banget ini 10 meteran ya. Belum lagi tangga yang Cinderella banget kayak gini, ini buat siapapun turun berasanya jadi cantik teman-teman. Nanti kita lihat sama-sama ya. Tapi sebelum ke sana aku pengen tunjukin dulu ini adalah area boleh dibilang pantry ya. Nanti dapur kering bisa di sebelah sini karena jalur airnya sudah ada. Dan ini sengaja dibuat naik sedikit ya. Supaya feng shui-nya katanya kalau area tempat kita makan itu harus lebih tinggi. Nah sekarang memang belum difungsikan jadi apa-apa. Tapi saluran-salurannya semua sudah disiapin. Dan rumah ini smart home system. So kalau teman-teman nanti kalau misalnya di sini mau dipasangin area island gitu ya yang besar, bisa banget. Atau mau dibuat misalnya island, terus ada kitchen ya,
area pantry, bar misalnya boleh ya. Yang jelas sekarang sebelah sini adalah area meja makan. Dibatasin ini pintu ya, bener-bener nggak ada yang gampang gitu loh. Kenapa? Karena kayunya bener-bener kayu solid dan kacanya ini semua sudah di bevel teman-teman ya. Oke, ini dijadiin ruang makan. Aduh, private banget ruang makannya teman-teman ya. Masih simple aja. Meja makan juga dari marmer onyx. Nanti teman-teman mau ganti, mau disesuaikan warna dengan desain interior boleh banget. Lihat lampunya, udah dikasih chandelier dari kristal. Masih simple, nggak ada apa-apa, nggak ada lukisan. Pokoknya nggak ada paku yang nempel nih. Bener-bener kayak rumah baru deh. Tinggal kalian panggil interior yang sesuai. Tapi aku pengen tunjukin dulu. Ini ada satu bukaan ya. Semua kusen, itu kusen tinggi banget, lebih tinggi tadi ya. Kita bisa keluar lewat sana atau lewat ruang makan ini. Semuanya dari Vega, ini Jerman punya. Dan asli, kedap suara. Nggak percaya, aku bakal tunjukin kita keluar suaranya kayak gimana. Tapi ada satu pintu, pintu itu menuju ke area servis. Nanti kita turun ke bawah area servis dan garasi tadi melalui lift aja. Yuk, sekarang kita keluar lewat pintu ini ya. Ini adalah area whirlpoolnya. Swimming poolnya dari sana sampai ke ujung sini. Ukurannya 5 kali 15, udah kayak rumah, ya kan? Dan lihat ya, ini adalah pahatan bener-bener seniman dari Bali. Dan suaranya, tuh, whirlpoolnya bener-bener kenceng banget kan? Di ujung sana itu masih ada satu pintu, kalian bisa bilas. Jadi sebelum naik ya, kalian bisa bersihkan diri di sebelah sana. Apalagi lihat dindingnya, bener-bener tinggi banget. Sehingga nggak ada tetangga yang bisa ngelihat kita lagi berenang ya. Oke, sekarang aku pengen masuk lagi lewat pintu tengah. Kita mau explore dulu bagian lantai 1, baru nanti kita naik. Yuk. Wah, baru masuk sini kalian udah bisa ngelihat ya view-nya tuh secakep itu. Tapi nggak bisa buru-buru ke sana karena aku pengen tunjukin dulu di sebelah sini teman-teman. Tadi kan kita masuk dari pintu utama langsung ke sisi sebelah sana. Nah, ini adalah marmer dan juga membungkus area dinding sekaligus lift karena sudah ada lift buat penghuni naik turun rumah 3 lantai ya supaya nggak capek. Dan juga di sini masih ada satu kamar. Kamar ini teman-teman bisa pakai sebagai kamar tidur tamu. Kita lihat dulu sama-sama, yuk. Oke, nah ini dia kamar tidur tamunya. Ukuran ranjang 180 juga muat, tenang aja. Marmernya sengaja dikasih warna krem, jadi rada beda sama lantai utamanya. Gak usah lama-lama, kita langsung lihat ada satu kamar mandi persis di sebelahnya. Wah, ini dia. Kamar mandinya yang boleh dibilang hampir tidak pernah digunakan ya. Jadi kloset, area shower semua dibungkus marmer plus di sini sudah ada wastafel. Untuk saniternya semua dari Kohler dan Grohe, satu rumah teman-teman. Oke, sekarang kita mau turun lewat area lift di samping aku ini. Let's go. Liftnya dari Schindler, 8 orang. Itu 630 kilo. Jadi bener-bener lift yang super bagus buat rumah hunian istimewa ini. Ini apa sih Dev? Ini multifunction hall. Jadi di sana ada satu pintu. Kalau misalnya si pemilik suka kumpul-kumpul, suka arisan, mungkin mau dibuat tempat main anak-anak, mau dibikin ada small office di rumah, bisa lewat pintu ini tanpa buka garasi, tanpa lewat pintu utama. Jadi benar-benar pintu sendiri, oke? Ini lantai sengaja udah dikasih marmer semua. Nah, teman-teman bisa lihat ini kenapa ada 2 beda warna. Karena tadinya si pemilik berpikir ini mau disekat kaca, teman-teman. Ya, jadi disekat kaca di sini supaya ada perbedaan ruangan. Misalnya, kalau teman-teman pengen gunakan ruangan sebelah sana untuk main sama anak-anak misalnya gitu ya. Misalnya ada meja biliar, boleh. Atau misalnya di sana khusus untuk area office deh. Jadi masuknya cuma sampai sana. Yang sini udah beda lagi nih peruntukannya. Bisa.
Lampu udah disiapin, lampu kristal teman-teman. Terus ini bener-bener lega banget ya, kalau mau kumpul-kumpul kayaknya 100 orang bisa deh teman-teman ya. Apalagi mau apa tuh, standing party. Wah jangan lupa Muat ini ngajak. Iya jangan lupa ngajak Devi. Nah di sini semua sudah pakai split wall AC teman-teman ya. Dan juga sengaja dikasih list marmer yang warnanya berbeda. Ini pakai Alexander Black yang juga tadi dipakai di area foyer. Nah tadi Devi bilang area garasinya katanya gede banget. Nih aku pengen tunjukin dulu. Aku tuh punya banyak sekali permintaan klien-klien yang pengen garasinya besar. Rumah ini bisa jadi salah satu kandidatnya. Tapi ruangan multifunction ini menurut aku sudah proper banget karena sampai ke area plafonnya pun semua sudah didekor seperti ini. Di ujung sana ada satu pintu itu khusus ke area filternya kolam renang dan lain sebagainya. Jadi benar-benar area teknis lah ya. Nah ini sengaja slope nih ya, turun slope kayak begini. Ini memang sengaja belum dipasang apa-apa. Jadi tergantung teman-teman. Kalau ini jadiin ruangan oke, pasang aja pintu kaca. Tapi kalau mau dijadiin kayak showroom ya, buat naruh-naruh mobil di sebelah sini, kalian bisa biarinin aja kayak gini, nanti masuk dari pintu garasi ke area sebelah sini ya. Bener-bener ini ruangannya ngeplong banget teman-teman. Oke, yuk sekarang kita mau lihat area garasinya. Nah, ini tadi kaca yang aku bilang adalah kaca one way. Dari dalam kita bisa ngelihat siapa yang di luar, tapi dari luar tidak bisa melihat ke dalam sama sekali. Nah, kalau dilihat ini ukurannya cukup lebar, jadi bisa 6 mobil di dalam. Di luar 2 teman-teman. Jadi benar-benar kelihatan humble dari depan gitu ya. Oke, lihat ya. Ini semua sudah didekor juga, bahkan ini baru area garasi. Amaze-nya adalah area servisnya. Mau lihat nggak area servisnya? Area servisnya biasanya udahlah polos aja. Ini mah kagak, diatur semuanya teman-teman. Yuk kita masuk. Nah, ini area servis. Jadi ada kamar ART, ada 2 kamar di sini. Ini teman-teman bisa lihat nih ada bukaan udara ya. Jadi benar-benar ngeplong banget anginnya, sirkulasinya enak sekali, terang ya. Dan juga di sini ada dapur basah. Dapur basahnya menurut aku cukup besar. Kalian bisa masak di sini ya. Lebar banget, meja makan untuk ART juga ada di sini. Full, ini biar bersih teman-teman ya. Temboknya semua udah dilapisin dengan keramik. Untuk area cuci-cuci ada di sebelah sini. Tangga ini tembusnya ke area meja makan tadi teman-teman. Area tempat kita ada dining table. Oke, sudah cukup jelas. Sekarang kita mau langsung naik ke lantai 3. Kita mau lihat kamar-kamar tidurnya. Sampai di lantai 3. Ini sih bener-bener ya. Aku bilang tadinya si pemilik tuh kenapa bangun rumah sampai semewah ini. Aslinya pengen ditinggalin sama anak-anak, tapi ternyata anak-anak udah pada ketemu jodohnya. Jadi segera mau pada menikah, si pemilik tinggal berdua aja. That's why kalau berdua memang rumahnya kebesaran. Cocoknya buat keluarga muda nih yang masih anaknya pada kecil-kecil tuh bisa nikmatin rumah ini dalam jangka waktu yang cukup lama. That's why mau dijual. Nah, nih ya kita nikmatin dulu pemandangan ini dari area high ceilingnya. Jadi kalau teman-teman pasangin chandelier bagus banget. Rumah ini memang belum totally finishing, tinggal dikit-dikit aja. Nanti disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman semua. Oke, lantai sampai lantai 3 ini juga sudah pakai marble semua, full slab ukuran besar, Itali punya, warnanya putih teman-teman. Nah di sini ada beberapa kamar tidur. Sebelum kita ke kamar utama, aku pengen tunjukin dulu. Di sini ada satu pintu kamar tidur anak. Nah, ke sini ini ada lagi 2 kamar tidur anak. Jadi total ada 3 kamar anak plus 1 kamar utama. Ukuran besar-besar, semua pakai kamar mandi dalam. Ini adalah area ruang keluarga. Jadi teman-teman nanti di sini bisa buat duduk-duduk santai ataupun dipasangin pantry kecil. Biasanya udah mulai banyak yang pasang pantry sama meja ya buat kita snacking. Nah, karena kamar-kamar anaknya belum bisa kita shoot, saat ini aku pengen tunjukin dulu ada satu balkon nih ya. Ini kita bisa keluar nih pakai finishing besi teman-teman sama kaca. Oke, yuk. Ini area balkon di lantai 3. Jadi kalau mau santai-santai sama anak-anak, pasangin coffee table udah cukup oke. Pemandangannya tuh bener-bener nyaman sekali.
Ketutup sendiri ya, soalnya besinya lumayan berat, jadi aku mesti tutup tadi. Nah, ini area swimming pool tadi. Jadi kita bisa santai memandang ke area swimming pool. Di mana semua temboknya udah tinggi sekali. Oke? Yuk, sekarang kita balik lagi lihat kamar tidur utamanya. Teman-teman, aku hampir lupa. Semuanya udah dikasih ukir-ukiran yang mana teman-teman bisa lihat ya. Rapih banget, that's why pengerjaan rumah klasik itu jauh lebih mahal daripada rumah minimalis. Oke, sekarang kita mau masuk ke kamar tidur utama. Ini lihat ya, pintunya aja lebar banget, tinggi sekali. Semuanya pakai kayu solid merbau. Oke, nah ini dia area kamar tidur utamanya. Tuh teman-teman lihat, semua lagi-lagi marble-nya diatur, uratnya, book match, semua ketemu ya. Ini lihat nih, wah area plafonnya bener-bener cakep banget, dikasih oval drop ceiling, lampunya masih sederhana, nanti kalian tinggal pasang lagi. Terus nih bahkan buat gordennya, ini gorden udah dipasang ya, ini yang bagus banget nih, melingkar dong sesuai dengan tema rumahnya. Jadi kita bisa keluar ini ke area balkon dari fasad depan rumah. Oke, ini area tempat tidur pastinya, selain besar mau dipasangin TV, mau dipasangin tempat sofa, meja kerja masih bisa. Nah sekarang aku pengen tunjukin lagi, selain area tempat tidur pastinya ada walk-in closet. Jadi walk-in closetnya bisa dipasang sini. Nah teman-teman lihat sendiri ya, ini aku cuma segininya doang. Jadi ini tinggi banget. Tergantung nanti pilihan si desain interior, mau full lemari atau nggak usah full, karena saking tingginya nanti untuk ngambil barang teman-teman harus pakai tangga ya, karena memang bener-bener cakep banget finishingnya. Nah ini semua pakai marmer dan juga setiap lekukan itu sudah dikasih seperti balkon Cinderella. Kalau di Disney itu bisa keluar nyanyi gitu teman-teman ya. Oke, yuk sekarang kita masuk. Ini kita mau lihat kamar mandinya. Kebuka sendiri ya. Memang klosetnya dari Grohe sama Kohler ya teman-teman. Ini sudah pakai yang otomatis. Nah finishingnya semua menggunakan warna rose gold. Nih kita bisa lihat ya. Finishingnya udah menggunakan rose gold teman-teman ya untuk fixture-nya. Dan ini pintu bisa dibuka. Di dalam tuh ada area shower. Showernya itu semua full marble sampai ke lantai dan sudah pakai double shower. Nah ini khusus untuk area wastafelnya. Teman-teman lihat modelnya klasik oval sampai ke keran-kerannya juga tuh ya. Ini tinggal pasangin cermin sama lampu aja yang besar. Finishingnya semua juga dari marble dan ini adalah area batapnya. Batapnya dari American Standard. Tuh lihat warnanya juga pakai warna rose gold. Oke, udah ya, harga udah, luas tanah udah, tinggal harus dibeli aja. Tunggu, aku masih ada satu informasi yang kalian gak boleh ke-skip. Janji informasi penting ya. Iya, aku jelasin. Jadi sebenarnya rumah ini tadinya itu hampir gimana ya ngomongnya, kayak nggak mau dijual gitu loh. Kenapa? Karena saking sayangnya bangunnya tuh butuh waktu bertahun-tahun teman-teman. That's why dengan detail seperti ini, kalau kalian suka model layoutnya, ini tinggal diisi aja, udah cantik sekali. Yuk, yang penting janjian survei dulu, karena kalau udah laku bener-bener nggak ada lagi. Karena ini adalah rumah bangunan mandiri, which is yang didesain khusus oleh si pemilik untuk pribadi dipakai, bukan untuk dijual.
Jadi kualitasnya pastinya berbeda. Harganya tadi 65 miliar, nggak usah khawatir, masih bisa nego. Janjian surveinya sama Devi, nomornya ada di bawah ini. Follow juga akun Instagram aku serta akun TikTok aku. Karena di sana ada banyak sekali informasi properti lainnya. See you next video.